Nah, bismillah. Ini untuk Siti Aisyah ya. Barakallahu fiki ya. Semoga Allah berkahi bacaannya. Adapun evaluasi ya, mungkin ini tanggapan dari Ana buat uh, Ukhti Aisyah, anak kita. Yang pertama, Ana harap untuk kepada Siti Aisyah distorkan lagi ya hafalannya ke ustadz atau ustazahnya, biar hafalannya mungkin gitu, dan juga bacaannya jadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada evaluasi ya, menurut Anda penting untuk disampaikan ya. Jadi kita menghafal Al-Quran, di antara fungsi kita menghafal Al-Quran itu adalah menjaga kemurnian lafadznya gitu ya, kemurnian dari lafadz ayat Al-Qurannya gitu kan. Di antaranya maka adalah namanya program tahsin dan lain sebagainya. Nah, untuk Siti Aisyah bacaannya sudah, kalau dari kelancaran udah bagus ya. Maksudnya dari kelancaran ini yang kita tinjau dari tidak bertukarnya. Maksudnya kan biasa orang kalau ayat-ayat pendek ini kan kadang suka ketukar-tukar gitu ya. Dari ayat selanjutnya tuh apa gitu, lupa gitu. Jadi kadang ketukar atau lupa memang. Alhamdulillah untuk kelancaran mungkin Siti Aisyah sudah baik ya. Adapun dari segi bacaan yang Anda lihat, ini harus diperhatikan ya. Maksudnya di situ ada beberapa ayat yang dibacanya sama Aisyah masih kurang gitu ya. Di situ ada perubahan makna dan perubahan lafadz ya. Di situ contoh ada yang ketinggal seperti waja'alna naumakum subata ya. Dibaca sama Siti Aisyah waja'alna makum subata kalau nggak salah ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk guru-guru dan kawan-kawan sekalian menghafal, diperhatikan gitu. Jadi usahakan kita baca menghafal itu ayat per ayat ya. Kemudian nggak usah terburu-buru ya. Menghafal itu kita tidak dilihat dari jumlah banyaknya, tapi kualitasnya ya. Di situ kita bisa menilai kualitas hafalan itu dari baik dan kurangnya gitu ya, dari baik dan kurangnya bacaan seorang pembaca Al-Quran. Nah, di antaranya ya menjaga maknanya, menjaga i'rabnya juga, biar dia tidak jatuh dalam kesalahan yang kita sebut dengan lahan jali gitu ya. Di situ kita bisa berdosa soalnya gitu ya, kalau sampai mengubah makna. Tamam bi khair insyaallah. Siti Aisyah semangat terus ya. Namanya menghafal memang kita butuh sabar ya. Ya, tetap sabar, tetap semangat, teruskan hafalannya dan distorkan dengan baik hafalannya biar bagus untuk Aisyah sendirinya gitu ya. Tamam. Barakallahu fiiki. Bismillah, ini selanjutnya untuk Ukhti Rahmawati ya, anak kita juga. Saya langsung masuk ke tanggapan dan evaluasi ya. Untuk tanggapan saya dengan bacaan ya, dari hafalannya dulu. Dari hafalan yang dibaca oleh Rahmawati sudah bagus ya. Maksudnya lancar, alhamdulillah. Adapun dari bacaannya ini masih kalau dari segi bacaannya ya, secara umumnya sudah pas mungkin. Tapi memang banyak yang harus dievaluasi ya. Di situ ada namanya kesempurnaan bacaan ya. Kita sebut dengan kesempurnaan bacaannya. Yang di situ misal ada yang fathah ya, kita buka fathah bacanya dia, yang di situ kita bisa melihat dari, mungkin kita sebut dari tebal dan tipisnya huruf. Nah, kebetulan Rahmawati mungkin sudah besar ya, mungkin sudah bisalah mengkaji dalam ilmu tajwid. Nah, di situ kita alhamdulillah mungkin di situ ada ustadz yang kita bisa simak bacaannya, atau mungkin menyimak bacaan-bacaan daripada syekh gitu. Mungkin ada di situ qori-qori yang masyhur ya. Nah, di situ boleh ikuti bacaannya ya. Nah, tamam.
dari kita menyimak bacaan para ulama tajwid, atau ya kita sebut dengan ulama tajwid gitu ya. Dari kita rajin menyimaknya, insya Allah kita akan bisa mengikuti bacaannya beliau gitu ya. Itu yang anak paham ya. Jadi untuk Rahmawati apa tadi, untuk benar memperhatikan ini ya, yang difathahkan ya fathahkan dengan benar, kemudian yang dhammah ya didomahkan dengan benar, kemudian yang kasroh dikasrohkan juga dengan benar. Nah ini ada penjelasannya panjang ya, tapi ini mulahadzah yang bisa anda beri gitu. Ini tanggapan yang bisa anda sampaikan. Adapun evaluasinya yang sudah sampaikan sudah termasuk lah ya, dari tanggapan dan evaluasi yang anda sampaikan sudah termasuk evaluasi juga ya. Bikhair insyaallah. Tamam. Semangat terus untuk ukhti Rahmawati ya. Dari segi hafalan, jadi apa namanya, menghafal juga bagus, bacaannya juga dibaguskan, karena itu yang diminta ya. Kita membaca Al-Quran tuh sebagaimana Nabi Muhammad SAW membaca. Nah dari situ insya Allah, kalau dikatakan sama guru-guru kita ya, menyampaikan kalau bacaan kita baik, itu adalah salah satu cara kita untuk apa, mudah mentadabburi Al-Quranul Karim. Seperti itu ya yang anda paham. Barakallahu fiiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Na'azam ya, akhi Na'azam. Nah Azam, Ustadz mau sampaikan ada tanggapan dan evaluasi ya. Umumnya saja yang Ustadz simak, dari segi hafalan makbul ya. Dan adapun dari bacaannya aku masih kurang. Di situ Azam harus benar-benar difokuskan ya belajarnya, maksudnya menyimak daripada panjang pendeknya itu dilatih lagi memang, dan juga mat panjang pendeknya juga dari mat ya, panjang pendek yang Ustaz sebutkan itu dari mat dan gunahnya itu ya. Adapun di situ juga ada yang memang pendek dibaca panjang juga gitu kan, ini masuk dalam panjang pendek juga situ ya. Jadi Azam semangat, setorkan hafalannya ke Ustadz yang ada gitu ya, insyaallah disimakkan dengan baik. Adapun yang kurang-kurang ya dikejar gitu ya. Memang kita belajar itu memang seperti ini ya, kadang memang harus sabar ya, harus sabar dalam menghafal dan juga belajarnya ya, mempelajari bacaannya gitu ya. Nah, tamam. Untuk Azam semangat terus ya, barakallahu fiik. Tamam, bismillah. Ini untuk tazkiyah ya. Ini untuk ukhtina tazkiyah yang baca surah Abasa. Adapun mulahadzah ya, yang tanggapan saya dan evaluasi yang bisa diberi dari segi hafalan dan bacaannya sudah baik ya. Ya untuk ukhti tazkiyah, dari bacaannya dan hafalannya sudah baik, alhamdulillah. Adapun ini mulahadzah yang Anda sampaikan, ini sifatnya apa ya, agar membacanya lebih baik lagi gitu ya. Mudahnya seperti itu. Yang pertama di sini ada evaluasi sedikit dalam qalqalah. Ya, dalam qalqalah itu jadi ada banyak pembahasan yang kita angkat dalam qalqalah, tapi diantaranya yang paling penting ini, maksudnya yang saya sampaikan adalah kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran yang di situ ada sifat qalqalah. Nah diantaranya biasa orang ada kesalahan itu, dia membaca qalqalah dengan dimatikan seperti ada hamzah yang mati di akhirnya. Nah, misalnya nutta dan nutta min nutta fatin gitu kan, nutta gitu ya. Jadi to ada to-nya gitu ya, gimana ya? Paham ya? Jadi yang benar min min nutfatin gitu kan. Atau jadi langsung atau
ato, gitu kan? Ato. Jadi bukan ato, to. Nah, gitu. Yang disalahkan yang anak paham seperti itu ya. Nah, jadi seperti diantaranya yang anak tanggapi di situ tadi untuk Rahmawati agar melatihnya ya, melatih membacanya dengan tidak mematikan huruf hamzah di akhir daripada huruf-huruf qalqalah misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sya'nu yughni ya. Yang dengar tadi ada sya'nu yughni. Jadi hamzah dijelaskan ya. Itu huruf hamzahnya. Jadi sya'nu. Jadi bukan agak keseret dia, hamzah itu nggak ada keseret-seret bacanya ya. Situ dia ada syeddah, maksudnya dibaca dengan kuat dan dijelaskan. Yang penting jelasnya itu ya, daripada huruf hamzah. Baik, untuk keseluruhan nilai yang daripada tazkiyah yang Ustaz sampaikan sudah baik ya. Dari bacaannya sudah baik, alhamdulillah. Adapun mulahadzah yang Ustaz sampaikan itu dilatih juga, disimakkan ke asatizahnya, ustazahnya juga bisa menyimak, disimakkan ke beliau-beliau ya. Tamam. Semangat terus, tazkiyah ditingkatkan ya bacaannya. Tamam, barakallahu fiki.